Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tugas matematika kita ada di halaman 26, nomor 1, 2, dan 3. Nah, ini yang dikerjakan hanya bagian A, B, C, I, J. A, B, C, I, J, A, B, C, dan I, J. Jadi jumlahnya ada 15 soal. Nah, untuk mengerjakan yang pertama, ini Ibu akan menjelaskan di sini aja ya. Bagaimana cara membulatkan pecahan? Misalnya Ibu punya soal ada 3/5 misalnya nih. 3/5 harus dibulatkan. Gimana caranya? Nah, Ibu mau ngasih tahu dulu, dia itu dibulatkannya menjadi 1 atau menjadi 0. Kalau untuk pecahan dibulatkan menjadi 1 atau menjadi 0. Nah, 3/5 ini mendekati 1 atau mendekati 0. Caranya lihat di bagian penyebutnya. Penyebutnya 5. Kalau misalnya mau jadi 1, penyebut dan pembilang itu harus sama. Misalnya kalau sini 5 berarti di bawahnya 5, di atasnya harus 5. Nah, misalnya gini berarti 3/5 untuk menjadi 1 itu sama dengan 5/5. 3/5 itu deket apa jauh dari 5/5? Nah, caranya berarti kita harus buat garis bilangannya dari 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 3/5 ini lebih dekat ke 1/5 atau 5/5? Lebih dekat ke 5/5 ya, berarti 3/5 dibulatkan menjadi 1. Lagi, misalnya ada angka 3/7. Nah, sama-sama 3 nih pembilangnya, tapi bawahnya 7, penyebutnya 7. Terus gimana cara mengerjakannya? Sama seperti ini, kita buat garis bilangannya. Dibuat garis bilangannya 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. 3 ini mendekati 0 atau mendekati 1. Jauh banget ya, kalau mau ke 1 berarti dia mendekati 0, dibulatkannya menjadi 0 gitu ya. Kalau untuk diingatkan lagi, kalau untuk menjadi 1 dia itu pembilang dan penyebutnya harus sama. Ini sama dengan 1 gitu. Paham ya? Terus gimana kalau misalnya dia pecahannya pecahan campuran? Misalnya Ibu punya angka 3 7/9. Nah, 3 7/9 ini gimana nih? Si 3-nya tetap ditulis 3. 3 ditambah 7/9 ini mendekati apa? Sama aja caranya ke sini lagi. Dibuat apa namanya? Buat garis bilangannya. 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9. Nah, soalnya apa nih? 7/9. 7/9 itu di mana? Di sini. Dia lebih dekat ke 0 apa lebih dekat ke 1? Lebih dekat ke 1 ya. Berarti 3-nya turun ke bawah ditambah 1 sama dengan pembulatannya menjadi 4. Sekali lagi, misalnya ada pecahan campuran yang lainnya. Misalnya ada 1 3/8. 1 3/8 gimana caranya? 1-nya tetap tulis di bawahnya ditambah 3/8-nya dibuat apa? Ya, benar, dibuat garis bilangannya. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. 3/8 itu lebih dekat kemana nih? 3/8 ternyata di sini nih. Lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? 3/8 lebih dekat ke 0 ya. Berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 3/8 pembulatannya lebih dekat ke 1. Seperti itu ya. Selanjutnya kita kerjakan yang kedua nih.
bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan dan persepuluhan terdekat. Misalnya Ibu kasih contoh lagi. Ibu kasih contoh misalnya ada 0,48. 0,48 ini dibulatkannya kemana? Karena 4 itu adanya, ingat ya yang kemarin ya, di bawah 5 dia menjadi 0, di atas 5 dia menjadi 1 ya, ngerti ya? Nah si 4 ini itu di bawahnya 5 atau di atasnya 5? Di bawahnya 5 kan, berarti kalau gitu 0,48 sama dengan 0. Udah gitu aja, mudah ya. Lagi misalnya ada 0,98. 9 itu, lihat nih 9-nya. 9 itu di atasnya 5 atau di bawahnya 5? Di atasnya dong pasti, makanya dia berubah menjadi 1. Lagi, misalnya angkanya tuh lebih besar nih, 3,77. 3,77, 3-nya tetap nih. Nah, sama kayak tadi ini nih, kita nih. Sama kayak ini, satunya langsung dibawa ke bawah, 3-nya langsung aja taruh di bawah. 3 ditambah 77 ini mendekati 1 atau mendekati 0? 7 ini di atasnya 5, berarti mendekati 1 sama dengan 4. 3,77 mendekati 4, dibulatkan menjadi 4. Lagi misalnya ada 5,18. 5,18, 5-nya itu turun aja ke bawah, terus ditambah 18. 1 itu di bawahnya 5 atau di atasnya 5? Di bawahnya 5 dong. Kalau di bawahnya 5 berarti dia jadi 0. Berarti 5,18 dibulatkan menjadi 5. Lagi ada angka 1,86. 1,86. Ingat kalau begini bentuknya, satunya ditulis aja nih, 1 ditambah 8. Ingat 8 itu mendekati di atasnya 5 kan, berarti kita jadikan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti 1,86 mendekati 2. Gitu deh. Selanjutnya nih yang persen, bulatkan bilangan persen ke puluhan terdekat. Berarti kita lihat nih, kalau dibulatkan puluhannya kita lihat satuannya. Ingat lagi ke sini, ini kuncinya nih. Kalau di bawah 5 dia jadi 0, di atas 5 dia jadi ditambah 1. Misalnya ada angka 28, misalnya ada 28%. Itu dibulatkannya kemana nih? Kita lihat sih satuannya, karena ingin membulatkan ini puluhannya. 8 ini di atasnya 5 atau di bawahnya 5? Di atasnya 5 kan, berarti 20 ditambah 10 sama dengan berapa? 30%. Lagi misalnya ada berapa nih? 52%. Lihat belakangnya itu di bawahnya 5. Kalau di bawahnya 5 kita jadikan dianya 0. Udah deh, 50 ditambah 0 sama dengan tetap 50%. Lihat si bawahnya ya, ini 50-nya tetap dipindahin, terus si 2-nya dijadinya 0. Lagi misalnya ada 38%. 30-nya tulis ulang lagi sini, 30 ditambah 8 ini mendekati 10 atau mendekati 0? Lebih dekat ke 10 kan? Ya udah deh, jadinya gini. 40%. Gampang banget ya. Lagi deh, satu lagi nih. Misalnya ibu punya 19%. 19% itu mendekati kemana? Lihat 9-nya. 10-nya kita tulis, 9-nya lebih dekat ke 10 apa lebih dekat ke 0? 9 pasti lebih dekat ke 10, sama dengan jadi 20%. Begitu. Udah ya, mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang ibu sampaikan. Selamat mengerjakan.